Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Bambang Purwanto, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Purwokerto Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan membawakan kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama-tama kita harus mengetahui perbedaan pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Perbedaan pendidikan dengan pengajaran yang pertama adalah 1. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota di dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan menuntun murid agar berkembang secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri. Lalu untuk perbedaan pengajaran dengan pendidikan. Yang pertama adalah, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Untuk yang kedua, pengajaran adalah proses dari pendidikan dengan memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dari hubungan murid dan kelas dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah yang pertama saya terlalu berpacu dengan tuntutan materi yang diberikan dari kurikulum sehingga saya tidak terlalu mempedulikan apakah peserta didik memahami materi yang diberikan atau tidak. Yang kedua, saya menilai peserta didik dari aspek kognitif dan psikomotorik saja berdasarkan praktikum di laboratorium komputer, sehingga saya tidak dapat memahami sifat dan perilaku para peserta didik. Lalu yang ketiga, saya hanya memperhatikan ketuntasan materi pembelajaran daripada memahami karakteristik murid. Salah satu contoh yang saya lakukan sebelum mempelajari pemikiran KHD modal pembelajaran yang saya lakukan yaitu pada saat mengadakan penilaian asesmen akhir materi. Apabila murid sudah mendapatkan nilai di atas KKM maka pembelajaran terhadap murid saya anggap berhasil karena saya menganggap murid hanya objek pembelajaran dan proses pembelajaran semua berpusat pada guru atau yang disebut dengan teacher center. Saya kurang memperdulikan murid apakah sudah benar-benar paham, bingung atau bahkan belum paham dari pembelajaran yang saya lakukan atau sama sekali belum paham karena menjadi acuan utama saya adalah materi yang tuntas sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang saya lakukan hanya siswa memenuhi target kurikulum dan ketuntasan materi pembelajaran sehingga murid diminta untuk menghafalkan dan mempraktikkan tugas sesuai materi saja. Dampak dari metode pembelajaran yang saya terapkan. Saya merasa gagal dan merasa tidak sukses mengakarkan materi karena banyak murid yang belum sukses sesuai KKM setelah mengadakan asesmen akhir materi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan pencerahan untuk melakukan perubahan pada metode pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Perubahan pertama, setelah saya membaca refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, adalah dengan berfokus terhadap pemahaman murid dalam materi, bukan bergantung pada tuntutan kurikulum. Yang kedua, dengan memperhatikan seluruh proses pembelajaran, karena murid bukanlah objek pembelajaran, melainkan murid adalah subjek pembelajaran, sehingga murid memiliki kebebasan berekspresi, berkreasi, berinovasi, dan dapat mengemukakan pendapat secara bebas. Yang ketiga, proses pembelajaran tidak hanya meliputi aspek kognitif dan psikomotor saja, namun juga meliputi aspek afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Yang keempat, dengan mempelajari karakteristik murid sesuai dengan keunikan masing-masing sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Contoh nyata. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan pada murid sesuai kodrat murid. Yang kedua, menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan abad 21 yaitu menjadikan murid yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, inovatif, dan kolaboratif.
Dari semua poin-poin yang sudah disebutkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan memegang teguh prinsip memerdekakan murid sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, pembelajaran tidak lagi menuntut tugas yang banyak tetapi lebih ke arah menuntun. Langkah selanjutnya saya akan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan cara menjalin komunikasi dengan efektif dan efisien. Selain dengan murid, saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua murid dan seluruh komponen pendidikan di sekolah. Sekian presentasi saya mengenai kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bila ada salah kata, selama proses penyampaian saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.